Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dengan tema Bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, disusun oleh Mariani. Pendahuluan, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sangat potensial. Geopolitik Indonesia yang strategis ditambah lagi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis untuk dikelola. Hal ini tentunya berimbas pada alat komunikasi yang digunakan sehari-hari, yakni bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa ini di masa kini tidak hanya dipelajari oleh orang Indonesia, namun juga oleh orang asing yang tertarik dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Berkenaan dengan keberadaan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, bahkan di dunia internasional, sangat memegang peranan penting, bahkan berpotensi menjadi bahasa yang digunakan di ASEAN. Permasalahan atau tantangan. Pertanyaan yang terlintas di benak para akademis yang merupakan pemerhati bahasa. Apakah pemerintah dan pemangku kepentingan terkait menempatkan urgensi perumusan bahasa ASEAN sebagai prioritas? Tentunya, pertanyaan ini tidak bisa hanya sekedar dijawab tanpa melakukan telaah lebih lanjut terhadap upaya pengguliran wacana bahasa ASEAN di berbagai forum publik. Perlu dikaji dari sudut pandang hubungan internasional dan aspek politik bahasa. Pembahasan aspek diplomasi kebahasaan Indonesia. Menurut Tulus dan Wahyuni, diplomasi kebahasaan dalam kajian hubungan internasional termasuk dalam kategori diplomasi kebudayaan. Secara makro, diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan dalam percaturan masyarakat internasional, termasuk di dalamnya adalah bidang-bidang sosial, ekonomi, maupun kebahasaan. Sedangkan kekuatan diplomasi suatu bangsa di kancah internasional banyak ditentukan oleh kekuatan nasional bangsa tersebut. Kekuatan nasional menurut Morgenthau, sebagaimana merujuk pada pengertian dasar kekuatan atau power, merupakan kekuatan negara atas pemikiran dan tindakan negara lainnya. Fenomena atau gejala yang dapat ditentukan manakala negara satu sama lain hidup dalam hubungan atau pergaulan sosial. Dalam mengukur kekuatan nasional suatu bangsa, maka perlu diketahui komponen atau unsur kekuatan nasional yang menopangnya. Morgenthau memberikan 9 unsur kekuatan nasional sebagai berikut. 1. Geografi, 2. Sumber daya alam, 3. Kemampuan industri, 4. Kesiagaan militer, 5. Penduduk, 6. Karakter nasional, 7. Moral nasional, 8. Kualitas diplomasi, dan 9. Kualitas pemerintah. Pada dasarnya Indonesia sudah ditunjang oleh 9 unsur kekuatan nasional yang dimiliki dan turut menentukan kekuatan diplomasi Indonesia. Berdasarkan kekuatan yang dimiliki, maka Indonesia dapat memaksimalkan potensinya dalam rangka menyukseskan tujuan yang ingin dicapai. Aspek sebagai alat pemersatu ASEAN. Menurut Alwi dan Sugono, dalam konteks keindonesiaan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat vital. Salah satunya sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dihadapkan dengan kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia itu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di kawasan di seluruh Indonesia.
Mengacu pada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan, melalui momentum integrasi komunitas ASEAN, Indonesia harus tampil di depan sebagai pionir bagi perumusan bahasa ASEAN. Salah satu usulan konkret yakni menjadikan bahasa Indonesia sebagai embrio bagi bahasa ASEAN. Diharapkan dengan hadirnya bahasa ASEAN dapat menjadi alat pemersatu bagi komunitas ASEAN sebagaimana keberadaan bahasa Indonesia saat peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Aspek peluang dan tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Pada forum Roundtable Conference Indonesia-Malaysia merekomendasikan penggunaan bahasa Indonesia-Malaysia sebagai bahasa resmi di lingkungan Perhimpunan Bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Dubes Indonesia untuk Kamboja, Nazarudin Nasution, pada 28 Juli 2011. Ia menambahkan bahwa pihak-pihak terkait dalam forum ini akan menyampaikan rekomendasi tersebut dan berharap para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota ASEAN dapat menyetujuinya dalam konferensi tingkat tinggi mereka nanti. Sedangkan tantangan yang dihadapi yakni rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam memperebutkan pengaruh terhadap bahasa ASEAN. Menteri Penerangan Komunikasi dan Budaya Malaysia, Rais Yatin, saat melakukan kunjungan ke Sumatera Barat, mengusulkan agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi di kawasan Asia Tenggara. Ia mendasarinya pada penelitian yang dilakukan di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Selatan Thailand yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai percakapan sehari-hari. Kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa ASEAN. Hal ini didasarkan pada kekuatan nasional Indonesia yang cukup memadai di kawasan Asia Tenggara, utamanya unsur sumber daya alam dan penduduk yang berlimpah. Kekuatan nasional ini akan menjadi modal Indonesia untuk menjalankan diplomasi kebahasaan secara intensif dan efektif dan merangka menyukseskan tujuan yang ingin dicapai. Peluang ini didorong juga itikat politik yang datang dari pihak pemerintah, namun demikian tantangannya yang ada ialah rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam mengambil peluang tersebut, serta prinsip identitas nasional yang harus dihormati bagi negara anggota ASEAN yang penutur bahasa Indonesia atau Melayunya minoritas. Hal ini perlu diperhatikan juga bahwa penanganan teknis terhadap wacana bahasa Indonesia sebagai embrio bahasa ASEAN perlu dilakukan, yakni dengan melibatkan para ahli bahasa dari Indonesia dan seluruh negara anggota ASEAN untuk merumuskan bahasa ASEAN, kemudian merekomendasikannya ke forum pertemuan pemimpin negara ASEAN sebagai prasyarat politik. Daftar Pustaka Warsito, Tulus, dan Wahyuni Kartikasari 2007. Diplomasi, Kebudayaan, Konsep, dan Relevansi bagi Negara Berkembang Studi Kasus Indonesia. Yogyakarta, Penerbit Ombak. Morgenthau Hans J. 1999, Politik Antarbangsa. Terjemahan Cecep Sudrajat direvisi oleh J. Thomson, buku 3, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Alwi Hasan dan Dendi Sugono. 2011b, Politik Bahasa. Rumusan Seminar Politik Bahasa, Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Republika Online, Badan Bahasa, dukung Indonesia jadi bahasa ASEAN. Viva News Indonesia atau bahasa Melayu, resmi bahasa ASEAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.